Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai studi kasus perekayasaan laporan keuangan pada PT Hanson International Tbk. Berikut nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama, ada Anggun Lestari dengan NPM 19412061, Ani Wanda 19412039, Berliana Febrianti 19412062, Dia Pobi Rania 19412065, Alvina Septiani 19412067, Estria Asrita 19412064, M Farhan 1941-2001P, Mega Silvia 1941-2055, Muhammad Iqbal 1941-2081, Nurul Sakinah 1941-2068, Rizka Agustina 1941-2013, Risma Tasya Arsela 1941-2053, Selvi Yulianti 1941-2084, Vira Firma Erisya 1941-2077, Zairatul Isdaiyah 1941-2037. Kepada Anggun Lestari dipersilakan untuk mempresentasikannya. Baik, terima kasih. Perekayasaan laporan keuangan adalah proses pemikiran logis dan objektif untuk membangun suatu struktur dan mekanisme pelaporan keuangan dalam suatu negara untuk menunjang tercapainya tujuan negara. Laporan keuangan perusahaan seharusnya dilaporkan dengan benar, tidak bias, sesuai dengan kejadian yang sebenarnya dialami perusahaan, dan sesuai dengan kaidah atau aturan pelaporan keuangan. Langkah-langkah perekayasaan. Yang pertama ada penentuan konsep dasar, postulat, faktor lingkungan. Yang kedua ada penetapan tujuan pelaporan. Yang ketiga pengidentifikasian pihak yang dituju oleh pelaporan. 4. Pemilihan dan penentuan informasi yang diperlukan. 5. Penentuan cara penyampaian informasi. 6. Pengidentifikasian kendala-kendala pelaporan. Selanjutnya ada penyusunan dokumen resmi dalam bentuk pernyataan konsep. Selanjutnya dan penetapan standar akuntansi dan perencanaan sistem akuntansi dalam rangka penerapan standar. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses saksama, yang dimana terdapat evaluasi masalah, lalu riset dan analisis, diskusi dan penyusunan memorandum diskusi, lalu dengar pendapat terhadap memorandum diskusi, diskusi dan pertimbangan terhadap dengan pendapat, lalu penerbitan draft pernyataan, analisis dan pertimbangan atas tanggapan draft pernyataan, lalu keputusan untuk menerbitkan pernyataan, dan pengesahan secara resmi pernyataan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Alvina Septiani. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerangka konseptual. Beberapa tujuan dan hal mendasar yang saling berkaitan yang membentuk suatu sistem terpadu yang melandasi penyusunan standar akuntansi yang konsisten dan yang menetapkan sifat, fungsi, dan keterbatasan pelaporan keuangan dan statement keuangan. Baik, saya Estria Sedita di sini akan menjelaskan manfaat kerangka konseptual. Yang pertama, pedoman bagi penyusunan standar. Yang kedua, acuan pemecahan masalah praktik akuntansi. Yang ketiga, batas pertimbangan penyusunan statement. Yang keempat, pendidikan dalam pemahaman dan peningkatan keyakinan. Yang kelima, peningkatan keterbandingan antar perusahaan. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hanson International Tbk atau MYRX. PT Hanson International Tbk MYRX didirikan pada tahun 1971. Semula merupakan perusahaan manufaktur tekstil yang beralih fungsi di tahun 2013. Sejak tahun 2013, PT Hanson International Tbk atau MYRX
menjadi perusahaan lembang properti utama di Indonesia dengan luas lahan lebih dari 4.900 hektar yang terhampar di berbagai lokasi strategis di Jabodetabek. Komitmen kami adalah building cities for life, membangun kota untuk kehidupan, dan memberikan properti yang nyaman serta berkualitas tinggi kepada pelanggan. Dalam kasus PT Hanson International Tbk, ini terbukti melakukan kesalahan penyajian atau overstatement terhadap laporan keuangan yang membuat pendapatan per 31 Desember 2016 itu overstated, sejumlah 613 miliar. Selain itu, kasus ini juga menyeret Saudari Shirley Jokom atas pelanggaran kode etik profesi akuntan publik karena dianggap tidak cermat dan kurang berhati-hati dalam melakukan audit. Atas pelanggaran tersebut, pada tanggal 31 Juli 2019, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan sanksi dan denda terhadap PT Hanson International Tbk serta jajaran direksi dan Saudari Shirley Jokom. Baik, identifikasi kasus PT Hanson International Tbk atau MYRX. Pada 31 Juli 2019, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjatuhkan sanksi kepada Beni Jokro Saputro dan perusahaan yang dipimpinnya, yakni PT Hanson International Tbk atau MYRX, karena kesalahan penyajian atau overstatement laporan keuangan perusahaan untuk periode 31 Desember 2016. Berikut beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh PT Hanson International Tbk. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kasus dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal oleh OJK yang akan dijelaskan oleh Rizka Agus. Ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Huruf A angka 3 Peraturan Nomor 8 Romawi .G.7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik. Peraturan Nomor 8 Romawi .G.7. Paragraf 36 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 44 tentang akuntansi aktivitas pengembangan real estate PSAK 44 karena atas penjualan kafling siap bangun. Dengan nilai progres sebesar 732 juta, PT Hanson International Tbk mengakui pendapatan tentang metode akrual penuh pada laporan keuangan tahunan PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aniwanda Hamidah. Baiklah, B. Ketentuan Pasal 69 UU PM Peraturan Nomor 8 Romawi G7 karena PT Hanson International Tbk tidak mengungkapkan perjanjian pengikatan jual beli kapling siap bangun di Perumahan Serpong Kencana per tanggal 14 Juli 2016. PPJB 14 Juli 2016 terkait penjualan kasih pada LKT PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016. Selain itu, terdapat pelanggaran lain yang dilakukan oleh jajaran direktur dan rekan-rekan pada kantor akuntan publik Perwantono, Sungkoro, dan Surja, member of Ernst & Young Global Limited, yang melakukan audit atas LKT PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016. Pelanggaran tersebut diantaranya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama ada Saudara Beni Jokro Saputro, selaku Direktur Utama PT Hanson International Tbk, terbukti melakukan pelanggaran Pasal 107 UU PM karena Saudara Beni Jokro Saputro sebagai pihak yang menandatangani PPJB 14 Juli 2016 dan Reception Letter tertanggal 29 Maret 2017 tidak menyampaikan PPJB 14 Juli kepada auditor yang mengaudit LKT PT Hanson International Tbk yang mengakibatkan pendapatan per 31 Desember 2016 overstate sejumlah 613
613 miliar. Dan OJK sehingga OJK tidak dapat menggunakan kewenangan untuk memerintahkan PT Hanson International Tbk melakukan koreksi atas pengakuan pendapatan. Bertanggung jawab atas kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan atau LKT. PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016 sebagaimana dimaksud dengan dalam ketentuan angka 4 JIS, angka 2 dan angka 3 Peraturan Nomor 8G11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Zairatul. Yang kedua yaitu Saudara Adnan Tabrani selaku Direktur PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016 bertanggung jawab atas kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016. Yang ketiga yaitu Saudari Sherly Jokom selaku rekan pada kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja yang melakukan audit atas laporan keuangan tahunan PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016 terbukti melakukan pelanggaran pasal 66 Undang-Undang Pasar Modal JIS paragraf A 14 SPAP SA 200 dan Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia karena dinilai tidak cermat dalam pelaksanaan prosedur audit SA 560 terutama pada huruf B paragraf 14 terkait penentuan apakah laporan keuangan tahunan PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016 yang mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mega Sylvia. OJK menetapkan sanksi diantaranya A. PT Hanson International Tbk dikenakan yang pertama sanksi administrasi berupa denda sebesar 500 juta dan yang kedua perintah tertulis untuk melakukan perbaikan dan penyajian kembali atas LKT PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016 paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi. Selanjutnya akan oleh rekan saya. B. Saudara Denny Joko Saputro dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 5 miliar. Yang C. Saudari Adnan Tabrani dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta. Yang D. Saudari Sherly Jokom selaku akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dikenakan sanksi administratif berupa pembukuan STTD selama 1 tahun terhitung setelah ditetapkannya surat sanksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini PT Horizon International Tbk atau MYRX dikenai sanksi oleh OJK karena kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan perusahaan untuk periode 31 Desember 2016 yang overstate sejumlah 613 miliar dan kesalahan pengakuan pendapatan atas Kasiba. Selain itu, OJK juga menjatuhi sanksi kepada Saudari Sherly Jokom selaku rekan pada kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja atas pelanggaran pasal 66 UU PM JIS paragraf A 14 SPAP SA 200 dan Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Selain itu, terdapat ancaman kedekatan yang bisa menggiring Saudari Sherly
Internasional TBK dan menyebabkan ia kurang cermat dalam mengaudit LKTPT Horizon Internasional TBK. Untuk mengatasi ancaman tersebut, perlu diterapkan strategi berupa peningkatan internal kontrol, menguji performa auditor secara berkala, pemberian pembekalan pegawai, dan mengadakan rotasi partner akuntan publik secara berkala. Baiklah, mungkin itu saja kesimpulannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.